Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Ya kan dulu kan saya pernah cerita kan, ada murid saya sekolah hukum, skripsinya saya dari pilot bimbing, akhirnya dia lulus fakultas hukum dengan nilai baik. Waktu saya tanya mau ngapain, dia mau jadi itu. Karena kenapa? Orang tuanya yang punya ambisi. Yang satu ambisinya anaknya mau jadi pilot, yang satu ambisi anaknya jadi sarjana hukum. Tapi anak ini dia nggak stres, tapi dia jadi motivasi, dia mau jadi sarjana hukum, tapi mau jadi pilot juga, kan kesian anaknya. Tapi itu masih mending kalau pengennya sih kayak gitu. Tapi anaknya mampu, Franky. Kalau anaknya nggak mampu, bisa aja bukannya jadi gila anaknya. Ya, tapi makanya saya bilang itu masih mending, Dok. Tahu nggak yang paling susah dikerjain apa? Apa? Bapaknya pengen punya anak perempuan, ibunya pengen punya anak laki-laki. Lo nggak apa-apa. Ke Thailand ntar, Dok. Lo nggak. Operasi. Nggak bisa separuh-separuh, Franky. Pernah lihat ke artis, lah sini laki sini perempuan. Pernah, Dok. Oke, Dok. Ada yang komentar, Dok. Apa? Saya dikasih tahu sama Fitri. Ada orang komentar di podcast kita, katanya nanyain, Dokter J sakit ya, suaranya nggak kayak biasanya, Dok. Iya. Emang dokter rasa sakit apa? Sakit atau suaranya memang lagi pengen kemarin gara-gara ke karaoke? Kan jalan-jalan ke Vietnam. Jalan-jalan ke sana tuh, wah itu termasuk berat ya, karena berangkat pagi pulang malam terus tiap hari gitu loh, ikut tur. Biasanya berangkat malam pulang pagi, Dok. Ya. Berarti ada dips-dipnya di antaranya. Iya. Ini terlalu capek, jadi pas sampai ke Indonesia suara saya ketinggalan. Nah. Itu. Saya pikir dokter ke Vietnam terlalu banyak karaoke. Wah, enggak. Karena kan dokter bilang di Vietnam apa-apa murah lah, bubu murah, pasti karaoke juga murah, Dok. Gitu. Suka karaoke nggak, Dok? Enggak. Kalau orang itu makanya saya waktu sekolah dulu di Jepang diketawain saya sama orang Jepang. Dia bilang, karaoke ada nggak di Indonesia? Ada. Saya bilang, banyak nggak? Banyak. Saya bilang. Jadi sering dong karaoke, nggak pernah. Kasihan amat, kata dia bilang. Iya benar, kasihan, Dok. Tapi memang karaoke itu ada enaknya, ada nggak enaknya sih, Dok. Karena tempatnya menurut saya sih gini, enaknya kan sama teman-teman ngumpul. Tapi yang saya nggak, karena saya bukan perokok, yang saya nggak suka di sana biasanya bau rokoknya terlalu kental. Nah, kamu pengalaman di sini. Emang rokok ya? Saya nggak pernah, kalau di sini nggak pernah. Enggak, di mana aja? Di mana? Saya di Jepang pertama kali karaoke di Jepang, Franky. Nggak bawa rokok? Enggak. Oh, di sana baunya alkohol, Franky. Saya di Taiwan tuh, di Taipei, buset, bau rokoknya sama. Iya, bau alkohol. Kalau alkohol iya, tapi di Jepang tuh rada-rada aneh karaoke-nya, Franky. Tahu nggak anehnya di mana? Apa? Saya karaoke sama profesor saya, sama beberapa dokter-dokter kan. Dokter saya karaoke loh. Dokter di Indonesia nggak pernah karaoke. Serius, kecuali di rumah. Jadi dia bilang, kasihan lo katanya. Jadi dipakai karaoke. Kita pergi ke karaoke A. Pulang kerja jam 9 ya. Karaoke A. Di situ profesor saya tiba-tiba berganti nama, Franky. Iya. Dia yang dipakai nama alias. Jadi orang lain nggak boleh manggil dia dengan nama asli. Udah kayak teroris aja pakai ada aliasnya. Jadi ngobrol di situ. Jadi berdiri gitu ya, berdiri atau duduk gitu ya di depan. Nah, karaoke-nya itu ya TV, terus kayak bar gitu ya. Minum dan makanan kecil, minumnya tuh ya bir lah. Terus nyanyinya lagu-lagu pop misalnya. Udah selesai, udah capek, semua lagu tuh udah dinyanyiin. Nggak selesai, Franky, saya pikir selesai. Pindah ke karaoke kedua. Di karaoke kedua, orang-orang di karaoke itu kenal juga sama profesor saya, tapi namanya lain lagi. Cari pembanding itu namanya, Dok. Namanya lain lagi. Nah, kita juga pakai nama yang baru tadi. Nyanyi, tapi jenis lagunya beda, Franky. Habis selesai, saya pikir selesai. Pindah lagi ke karaoke ketiga. Jadi namanya lain lagi. Dokter Jaya di sana dipanggilnya Dokter Suja kali ya?
Nama samaran. Nah, jadi maksudnya saya bilang, oh kayak gitu karaoke. Jadi artinya tuh setiap karaoke itu punya jenis lagu yang beda-beda. Tapi karaoke-nya nggak seperti di Indonesia kalau menurut saya sih. Ada beda. Tapi mereka kenapa bisa karaoke? Karena yang namanya dokter di Jepang itu kerjanya cuma jam kerja doang. Stressful. Loh. Stresnya tinggi, Dok. Enggak, maksudnya kerjanya di jam kerja, Frankie. Oh, udah sore dia manusia biasa, dia karaokean gitu loh. Jadi dokter juga manusia gitu, Dok. Ya, Kata kalau Camil di sini enggak. Dokter kerjanya pagi, sorenya praktek. Pulang prakteknya jam tengah malam, enggak sempat karaoke, Frankie. Kebanyakan cari duit sih. Kebanyakan cari duit. Loh, terpaksa, Frankie. Oh, terpaksa itu, Dok. Loh, terpaksa lah Bukannya kalau. pilihan, ya? Nah, sekarang misalnya contoh saya nih dosen nih. Saya praktek. Saya kerja di rumah sakit kan. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore kerja. Selesai kerja, istirahat sebentar di rumah. Malamnya praktek lagi. Karena uang dari pihak pekerjaan pagi aja tuh nggak cukup, Frankie. Oh. Itu yang bedanya di Indonesia sama di tempat Kayaknya lain. dokter salah menggunakan istilah, Dok. Beneran, Dok. Dokter salah menggunakan istilah. Dokter jangan bilang habis kerja terus praktek. Dokter bilang habis kerja, dokter menjalankan hobi. Hobinya apa? Praktek. Nah, Nah, sementara gitu, Dok. masalahnya kalau dibilang orangnya dokternya sukses, prakteknya sampai tengah malam. Bahkan ada satu guru saya yang prakteknya sampai jam 3 pagi, Frankie. Wah, itu Every day. itu tidak menjalankan pola hidup sehat tuh seorang dokter begitu. Ya, tapi saking ramenya pasiennya banyak, bisa 300 aja nih. Oh, iya. Nah, itu makanya itu kalau ya dokter itu masalahnya kalau di Indonesia. Nah, balik ke tempat karaoke, Dok. Kenapa saya nggak suka? Karena saya berpikir, ya mohon maaf nih untuk yang punya karaoke ya. Mungkin dengan cara saya ngomong, mungkin bisa dipikirin cara lain. Saya cuma curiganya kalau tempat tertutup gitu, jadi kita gampang ketularan penyakit. Kalau ada teman kita yang sakit. Betul nggak sih, Dok? Kalau kayak gitu? Di ruangan tertutup nih, Dok. Yang relatif sempit lah ya, paling 4x6 ya. Kalau ada satu orang sakit, kita resikonya tertular penyakit lebih gampang. Ya, apalagi kalau yang nyanyinya itu, yang sakit itu, mic-nya dikulum, Frankie. Oh. Nah, lebih gampang sakit. Jadi kan banyak penyakit yang airborne penyebarannya, Dok, lewat udara, ya kan? Nah, itu kan makanya waktu kemarin COVID, Dok ya. Ya. Kayaknya karaoke nggak ada yang buka ya, tiarap semua ya. Loh, karaoke tutup, itu fitness juga tutup, Frankie, semua. Nah, jadi mungkin saya punya usul sih, mesti dipikirin ruangan karaoke tuh dipakai mungkin pakai air purifier gitu, Dok, bisa nggak ya? Ya, itu mungkin membantu. Satunya lagi mic-nya ini kan ada cup-nya ini. Ini diganti. Oh, itu sih pasti diganti tuh, tapi pakai gantian yang. Ya, tapi terus juga jangan ditukar-tukar mic-nya lah. Oh iya. Atau bawa mic dari rumah, Dok. Ya kan? Nah, yang sekarang lagi dengan musim pancaroba ini, Dok, yang paling sering orang ketularan kan dokter tahu kan, Dok ya? Ya. Batuk pilek, Dok. Ya, ya. Apa? BPP. Ya, batuk pilek panas. Batuk pilek panas. Nah, itu menyerang banyak-banyak terutama anak sekolah nih sekarang nih. Saya dapat laporan tuh dari anak saya, katanya di sekolahan anaknya dia. Iya. Tuh yang batuk-batuk pilek tuh banyak sekali, Frankie. Anak-anak sekolah. Dari siapa, Dok, tadi? Cucu saya. Oh. Sekolah cucu saya. Jadi anak saya yang cerita. Nah, itu dia makanya. Dari anaknya, anak dokter. Berarti kan cucu ya. Nah, udah gitu masalahnya gitu. Dia bilang, "Pak, ya sekali-kali dibahas juga tuh sebenarnya apa sih bahayanya orang batuk pilek dan mesti diapain sih gitu loh kalau anak-anak batuk pilek." Oh, gampang, suruh istirahat di rumah aja, kasih surat dokter, selesai sembuh, Dok. Betul nggak? Ya sampai berapa lama? Kalau 6 bulan, 6 bulan, Dok. Maksud saya gitu, sampai 6 bulan gitu kan? itu nggak mungkin, Frankie. Tahu nggak kekhawatiran ibu-ibu yang punya anak? Ketakutan anaknya ketinggalan pelajaran. Karena ulangan itu sekarang nih ya, di SD itu ulangannya tuh udah terus gitu loh, Frankie. Banyak ulangannya. Itu yang saya agak nggak ngerti, Dok. Kenapa ibu-ibu atau orang tua tuh takut anaknya ketinggalan pelajaran? Karena ibunya sendiri dulu mungkin ya
prestasinya nggak seperti itu. Jadi ada ambisi. Dan satu lagi jangan lupa Frankie, sekarang ini persaingan antar sekolah itu makin tinggi. Setiap orang tua mau anaknya masuk ke perguruan tinggi yang paling bagus. Iya, tapi sebenarnya gini dok, kita sebagai orang tua nih dok ya, kan dulu pernah belajar. Nah sekarang kan kita tinggal lihat buku wajibnya anaknya. Misalkan kita udah tahu nih, zaman saya sekolah dulu satu hari biasanya 2-3 mata pelajaran tuh dok. Betul kan dok ya? Kan biasanya ini dok, kalau saya nih dok waktu itu jam 7 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 12 lah ya. Itu kan pelajaran tengah-tengahnya istirahat 1, istirahat 2. Berarti kan bisa aja tuh 3 atau 4 mata pelajaran. Nah 3 atau 4 mata pelajaran ini kan sebenarnya kita udah tahu. Misalnya sekarang hari Selasa, sekarang hari apa ya? Udah lupa sama hari dong. Taruhlah hari Selasa. Selasa itu mata pelajaran yang dilewatin adalah mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris misalnya. Kan tinggal diajarin di rumah. Kemarin tanya, kamu sekarang kemarin sampai mana belajarnya di rumah? Tinggal diajarin itunya. Nah, nggak segampang itu, Frankie. Oh, nggak segampang itu. Ya. Jujur saya kelas 3 SD. Lagi istirahat ya main ke rumah saya. Saya ajakin ngomong. Pelajaran apa yang paling susah? IPA katanya. Oke, IPA-nya apa? Soal kesehatan. Saya bilang apa? Saya ini mau ulangan mata katanya. Ulangan mata. Saya bingung kan. Dikasih ujuk pelajarannya. Diajarin mata, Frankie. Pasti guys SD loh. Mata orang nih. Mata orang. Disuruh gambar potongan melintang. Di bagian depan ada kornea. Terus di situ ada lensa. Di situ kemudian ada bola mata, terus di sini ada retina segala macam. Bilang aja deh terima kasih. Saya sekarang masalahnya kalau dia nggak bisa gitu, nilainya jelek. Bukan itu dok, kalau saya mah jadi begitu dok, gambar lingkaran aja nggak beres, suruh gambar mata apalagi. Enggak, makanya maksudnya saya itu ternyata tempat pelajaran saya bilang mana sih bukunya? Saya lihat itu isinya dalam sekali, Frankie bisa jadi dokter itu setelah lulus SD, Frankie. Kalau menurut saya. Tapi maksudnya saya apa gunanya gitu loh? Ya, supaya gampang nanti otopsi orang. Enggak, tapi masalahnya adalah kalau yang kamu bilang itu zaman dulu kita bisa, Frankie. Karena zaman sekarang orang tua tuh kagak ngerti apa yang diajari sama anak. Jadi nggak bisa belajar di rumah, Frankie. Kalau dia nggak masuk, dia ketinggalan ulangan udah pasti jeblok, Frankie. Dia pakai buku panduan apa tuh dok? Kan ada buku panduan resmi. Kurikulum yang resmi. Ini kurikulum merdeka, Frankie. Nah, makanya saya bilang apa yang kamu alami 30 tahun lalu itu nggak berlaku sekarang, Frankie. Makanya sekarang nih anak nih setelah pulang kerja sekolah jam 12, jam 1 sama orang tuanya terpaksa dileskan, Frankie. Ada les matematik, ada les bahasa Inggris, les Mandarin, les IPA, les IPS, apa segala macam les. Dan itu bisa pulang sampai jam 5 sore, jam 6 sore, Frankie. Sebenarnya nggak usah les begitu banyak dok, cukup les 1 aja dok. Apa? Les nyontek. Enggak, maksudnya saya kebutuhannya, need-nya sekarang itu seperti itu. Beda banget sama di Jepang. Beda banget di negara-negara yang pakai Finlandia segala macam. Di sana tuh mereka nggak disuruh belajar yang gitu-gitu. Pelajarannya cuma sedikit, nggak banyak. Jadi nggak mungkin takut ketinggalan, Frankie. Kalau di sini nggak bisa. Makanya saya bilang tingkat stres begitu hebat. Anak-anak kadang-kadang nggak sempat main. Daya tahannya jelek. Disitulah dia mulai sakit, batuk pilek. Nah begitu batuk pilek yang jadi masalah adalah orang tuanya juga takut juru anak tinggal di rumah. Takut ketinggalan, nanti nilainya jelek. Ditambah lagi ambisi orang tua. Ya ampun. Nah, itulah yang terjadi. Makanya sekarang begitu anak batuk pilek pun biasanya sama orang tua dikasih obat sendiri. Kemudian tetap sekolah. Di sekolah dia bermain-main, ketularan. Jadi makanya itu katanya sih kalau kata anak saya di sekolahnya itu anaknya itu yang batuk pilek tuh banyak sekali dan nular cepat sekali di antara anak sekolah. Saya mesti melakukan syukuran nih dok. Tidak menjadi anak zaman sekarang. Ya, tapi kalau kamu punya anak kamu punya anak kan nanti juga ada juga. Itu penderitaan dia lah. Ini syukuran buat kitanya. Enggak, tapi itu sama begini. Tapi ada satu yang mengagetkan saya. Dia cerita
Ada anak yang sakit batuk pilek, nggak diobat-obatin sama orang tua, entah kenapa lah, mungkin kambuh-kambuhan segala macam, nggak diobatin dengan benar, sampai kemudian ternyata anaknya masuk rumah sakit kena pneumonia dan meninggal, Franky. Sampai segitunya. Nah, iya, makanya saya bilang, wah ya mesti dibahas juga gitu loh. Anak sakit batuk pilek sampai pneumonia masuk rumah sakit dan lewat. Nah, jadi di mana yang salah? Apa yang harus dilakukan gitu loh maksudnya saya. Karena kan tadi kamu bilang pancaroba itu kan nggak bisa kita robah. Memang peralihan musim itu biasanya banyak orang sakit kan. Yang kedua, polusinya kita itu udah dalam tingkat yang sangat berbahaya, Franky. Lampu merah tuh di Jakarta, Franky. Saya cuma mikir gini. Kalau kita mulai cari yang salah, sebenarnya bukan cari yang salah. Cara ngebenerin ya, Dok. Bisa cari yang salah dulu, baru yang salah dibenerin. Salah kan dianya sakit, Dok. Salah kan dianya sakit. Belum tentu dia yang salah kan. Tadi kan saya udah nyalain yang lain, bukan anaknya. Yang jelas saya pertama, pancaroba kan kita nggak bisa robah dong. Nah, yang kedua, Jakarta polusi. Nggak bisa kita robah kan. Teman-temannya yang batuk masuk sekolah, nggak bisa kita robah kan. Nggak bisa kita suruh yang batuk mesti di rumah, enggak kan. Ya makanya yang salah itu karena dia sakit. Kita harus berpikir bagaimana tidak sakit. Gitu kan, Dok? Nah, oke. Sekarang jadi solusinya apa? Ya benar. Oh, benar. Hari ini. Tapi masalahnya itu mau diapain gitu loh. Apa usulan kamu supaya hal itu nggak terjadi? Saya kalau main tebak-tebakan berarti bisa benar-benar terus nih, Dok. Iya. Waduh. Kalau dia nggak, itu pertama kan yang tadi kita bahas sama Nah, Pak sekarang kan itu ada yang namanya pengobatan. Maksudnya pengobatannya apa? Kalau misalnya punya anak, ada anak yang batuk pilek tuh, apa yang mesti dilakukan orang tua? Nah, kalau yang belum sakit, apa yang harus dilakukan supaya mencegah dia sakit? Kalau gitu saya loh. lebih senang ngebahas yang belum sakit aja, Dok. Ya, yang belum sakit artinya kan kita harus punya kesehatan fisik yang bagus, daya tahan yang bagus, terus kemudian kesehatan finansial dari orang tuanya juga bagus. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini kan yang tadi dokter cerita, artinya asumsi saya ke tempat orang-orang yang kesehatan finansialnya bagus semua nih, Dok. Ya, karena apa? Pendidikannya aja begitu hebatnya. Nah, terus bagaimana dia supaya tidak gampang terserang? Makanan yang bagus, istirahat yang cukup, ya kan? Kemudian dibikin happy di rumah. Tapi sekarang itu kata-kata bersayap, Franky, yang nggak bisa dimengerti orang. Sekarang makanan yang bagus, apa maksudnya? Makanan yang bagus yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna, 6 banyak, 7 4 sehat, 5 sempurna, 6 banyak, 7 enak, 8 murah. Gitu, Dok. Dulu kan cuma 4 sehat, 5 sempurna, sekarang ada tambahannya 6, 7, 8. 4 sehat, 5 sempurna, 6-nya banyak, 7-nya enak, 8-nya murah. Berikutnya? Udah, cukup. Karena sekarang kan gini, Dok, kalau kita beli makanan sebenarnya harga tuh nggak ada masalah. Yang penting murah. Gitu, Dok. Enggak, tapi itu masih belum bisa diterjemahkan orang tua. Sekarang nih yang paling kecil. Bangun. Mesti sarapan di rumah enggak? Itu dong. Itu kalau yang itu tuh bisa dilaksanakan. Nah, ini bisa kita diskusiin, Dok. Sekarang rumah sama sekolah itu tergantung jarak nih, Dok. Ya, kalau jaraknya itu mana waktunya cukup, bisa dia makan di rumah. Ya makan apa? Karena kita ngomong soal makanan. Iya. Jangan ngomong makan. Yang mampu laksana lah. Yang paling gampang dicerna adalah roti. Ya, kasih roti pakai apa? Kalau roti doang itu nggak memenuhi syarat, Franky. Dokter tuh nanyain mancing-mancing saya punya cacing nih, Dok. Dokter tuh mulai banyak makanan, udah mulai ada enggak, soalnya gini nih, Dok. Ya kalau ngomong nih yang audiens kita nih banyak orang yang orang praktis nih, ya, orang lapangan. Jadi yang dia mau tuh kayak begini gitu. Saya bukannya mau iklan. Tapi saya sering ngeliatin iklan. Ya. Roti diolesin sama margarin. Ya mereknya apa aja lah. Dikasih gula putih,
ataupun dikasih jam, dipotong-potong udah enak. Itu roti gampang karena makannya tuh bisa sambil jalan bisa sambil apa karena kan dikunyahnya cepat. Boleh nggak dikoreksi? Ya, boleh dong. Yang ngomong-ngomong itu tidak sehat. Oh, itu nggak sehat. Roti boleh. Rotinya boleh, benar. Boleh. Margarinnya diganti butter. Oke, nah ini harus karena tidak sehat, Frankie, margarin. Saya harus kasih penjelasan dulu nih, Dok. Apa bedanya margarin sama butter? Butter itu berasal dari susu. Betul, Dok ya? Ya. Margarin itu boleh dibilang butter apa namanya? Imitasi. Ya. Ya, bisa dari nabati kebanyakan, Dok ya. Nah, yang kedua yang saya mau koreksi adalah roti dikasih gula pasir. Ya. Itu adalah zaman kita dulu waktu masih sedang miskin-miskinnya, Frankie. Dokter sehat nggak sekarang? Hah? Sehat kan? Ternyata hasil miskin aja bisa sehat, Dok. Enggak, tapi ini sekarang ini karbo ditambah karbo, Frankie. Tidak perlu. Oh ya. Yang ada adalah kalau menurut saya dikasih sayur sawi atau apa, ditaruh tuh telur ceplok. Oke. Nah, itu lebih sehat, Frankie. Saya paham. Atau dikasih daging lah atau apa gitu. Gini, Dok. Artinya gini, Dok. Kita tergantung dagingnya nih, Dok. Maksudnya, dokter. Kalau rotinya tuh bulat, dikasih daging, dikasih lettuce, dikasih bawang bombay, dikasih saus tomat, ditutup lagi jadi hamburger. Tapi kalau dagingnya lonjong, dikasih butter, dikasih sosis, dikasih lettuce, jadilah hotdog. Nah, tapi yang itu sehat. Iya, lebih sehat lebih lah, sehat, ya? karena kan kamu ngomong komplit 4 sehat 5 sempurna. Dari tadi mas kamu cuma 1 doang. Iya. Itu karena, dia nggak cocok. Karena nggak nyampe ke 4 tuh, Dok. Cuma sampai nomor 1, 2, 3 aja doang tuh, Dok ya. Iya. Tapi itu saya mau koreksi lagi, kalau anak kecil dikasih daun bawang bombay dia nggak doyan. Tapi kalau sayur mungkin masih doyan, Frankie. Oh iya, saya mau ngomong juga tuh. Itu kan kamu dikasih saus segala macam, anak kecil yang dikasih saus. Jangan dibiasain, itu, Dok. Saya lupa. Menjadi suatu makanan yang bernilai mahal tuh, Dok. Jadi kalau bawang bombay itu ada satu orang beranggapan kalau kita bisa makan bawang bombay itu berarti makanan mahal. Ya, steak itu pakai bawang bombay, Frankie. Iya. Tapi bawang bombay kalau kagak dilemesin, digoreng sampai lemes gitu, rasanya bawang. Anak gak suka. Rasa bawang. Nah, tapi kalau kamu kasih daun-daun biasa salad gitu, daun-daun salad ya itu oke lah. Nah, jadi itu dulu harus dibiasain, Dok, makan bawang, Dok. Saya tuh makan bawang putih. Ya kalau udah gede lah, anak SD gak mungkin lah. Iya, anak-anak nggak bisa. Makan sayur aja berantem sama ibunya. Enggak, kalau di setiap hari dikasih kayak begitu dia makan lah lagi. Ya kalau saya waktu masih kecil tuh kebayang kok, saya dikasih makan sayur, saya bilang pahit, nggak enak. Itu yang dirasain waktu saya masih kecil. Tapi sekarang fine aja tuh, makan sayur malah enak, gitu kan. Jadi mesti dibiasain dulu nih anak-anak nih makan sayur. Ya, gitu. Ya oke, tapi dari kayak itu. Nah, sekarang yang kedua, kan dia sekolah. Ya. Sekolah kan ada istirahat. Ada jam makan siang kan? Ya. Disiapin makanan dari rumah enggak? Loh itu loh, untuk memenuhi 4 sehat 5 sempurna tadi kamu. Nah itu yang namanya mampu laksana sama ibu-ibu di rumah. Daripada kamu ngomong yang tadi itu yang gitu-gitu. Ini kita mengulas sedikit. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa nggak. Dokter tau nggak? Waktu saya masih sekolah SD tuh. Kalau jam pelajaran pertama, istirahat pertama, saya buka tuh bekal dari rumah. Terus lihat-lihatan sama temen. Lu dibawain apa sama ibu lu dari rumah? Makan yang lebih enak kemana? Kadang-kadang suka antara apa ya? Ngiri sih enggak. Kok kita mikir, kenapa gue dikasih telur ceplok lagi sama nasi doang gitu kan? Yeah. Tapi buat kita tuh udah enak gitu. Ya itu salah kamu. Kenapa, Dok? Mesti dididik. Jadi orang mesti belajar kerjasama. Kamu kan jadi kalau punya perusahaan tuh harus kerjasama. Jadi artinya gue dikasih gini, biasanya orang ngelihat makanan orang lain lebih enak. Dia dikasih nugget, kita dikasih roti. Ya roti gue kasih lo kasih gue. Nah itu namanya barter. Itu adalah kuncinya bisnis, Frankie. Saya pikir kerjasama tuh lu yang kerja, gue yang nyamain. Gitu kan? Enggak, tapi misalnya ada 3 orang yang akrab dan mereka saling tukeran itu, mereka makan enak semua, Frankie. Percaya nggak?
Ya bisa, itu dengan Nah. catatan orangnya tuh ikhlas ngasih. Loh, namanya teman baik. Iya. Nah, udah pasti ikhlas karena dia bilang, makanan lu kayaknya lebih enak. Enggak, makanan lu lebih enak. Udah gitu, Nah, tukeran dokter, gitu loh. kita kasih satu istilah mengenai teman baik. Nama lainnya apa, Dok? Bingung kan, Dok? Di Indonesia sekarang udah ada nih, kepo. Kepo itu adalah bahasa Cina. Apa? Kepo, kepo itu kepo adalah bahasa Cina. Nah, kita kasih istilah buat supaya orang-orang besok nih ngomongin nih. Kalau teman baik bahasa Cinanya adalah hopeng. Oh. Ya. Jadi besok-besok mana hopeng lu? Nah, padahal istilah lama tapi bisa kita munculin baru, Dok. Ya Oke, enggak. jadi- Nah, kalau kayak begitu, kenapa saya anjurkan bawa makanan dari rumah? Kenapa? Dari alasan kesehatan nih. Jadi yang tadi Yang jelas makan di rumah, oke. Itu kan roti kan gampang dibikinnya kan. Iya. Bikin disiapkan, di ompreng ya. Diisi makan apapun. Tapi saya bilang supaya mereka bervariasi, mereka bisa kerjasama. Tapi keuntungannya apa tuh bawa makanan dari rumah? ngirit. Bukan. Yang jelas aman, Frankie. Ya, sehat. Karena kita udah bikinnya udah pasti tidak bersih kan. Dan kemudian kita bisa jamin isinya. Jadi- Kalau dia nggak dikasih begitu, misalnya dikasih uang jajan, dia bisa jajannya makan ciki lah, makan apalah makanan-makanan yang ada di sekolah yang belum tentu sehat. Dan dia yang suka-suka dia aja gitu loh. Ya, jadi memang kalau kita bawa makanan dari rumah sih benar, Dok. Ya. Lebih terjamin. Ya. Jadi kemungkinan kena tipes, kolera lebih kecil, Frankie. Kamu Iya. jangan mikir hematnya. Buat anak kita nggak boleh hitung-hitungan, Frankie. Nggak boleh hitung-hitungan, yang penting irit, Dok. Oke. Satu lagi, minum. Dibawa minum nggak dari rumah. Bawa. Nah, Paling sedikit tuh 600 cc. Jadi dia bawain lah botol minum supaya minumnya air bening. tapi kayak tadi, Dok, makanan aja kita udah main lihat-lihatan. Minuman juga dilihat. Ya, minuman lo bening, minuman gue berwarna. Tukeran lagi, Dok. Enggak. Gitu. Kalau minuman enggak. Nggak boleh. Enggak boleh. Jangan dibiasakan. Jadi yang udah kadung, udah dewasa masih suka yang manis-manis, ya itu udah kadung lah. Tapi dari kecil kita Bener didik. tuh. Kita kadang-kadang kan waktu saya masih kecil, minuman dilihat botolnya. Gila, warna besok juga kita nggak mau kalah, warna juga. Jadi itu dibiasakan harus minum air putih, air bening ya, Dok ya. Nah, alternatif lain adalah boleh dia dikasih roti atau apa, tapi dikasih buah. Buah anggur beberapa biji, potongan apel berapa. Kalau menurut saya itu adalah makanan yang sehat, membuat daya tahan mereka tuh kuat. Nah, pertanyaan agak kacau. Orang tua sayang, tapi pemalas. Enggak, orang tua enggak perlu rajin. Nah, Tapi dia mesti kreatif, dia mengawasi. Yang dia lakukan apa? Pembantunya suruh siapin makanan ini besok buat anaknya. kalau dia punya pembantu, kalau dia nggak punya pembantu, Dia harus rajin. nah artinya kalau orang tuanya malas, Ya, iya. jangan jadi orang tua lah kalau Makanya malas. saya bilang ini kreatif yang salah, Dok. Tadi kan dokter bilang orang tuanya harus kreatif gitu kan, suruh pembantu. Kalau dia punya pembantu, taruhlah si ART-nya ini lagi pulang kampung nih, Dok, nggak ada pembantu, masa anak nggak boleh makan? Oh, Kan harus enggak. makan. Nah, si orang tuanya saking kreatifnya dia bikin makanan dari malamnya, disiapin buat besok tuh, Dok. Gimana tuh, Dok, pendapat dokter? Ya nggak apa-apa kalau Nggak buah. apa-apa. Kalau buah Nggak makanan kayak tadi. ada beberapa makanan yang nggak bisa nugget. disimpan, Nah gitu. nggak bisa disimpan. Nugget dia udah goreng. Paginya dia tinggal angetin aja, pakai microwave kek, pakai air fryer. Ya, kalau kek. angetin aja sih nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke, jadi kondisi kayak gitu boleh, kreativitas yang kayak gitu masih ditolerir lah, Dok ya. Oke. Jadi artinya diusahakan jadi anaknya jangan dikasih uang jajan yang banyak karena Jadi- jajan-jajan itu juga bikin dia gampang ketularan. Uang Oke. jajan nggak boleh dipakai, jangan dipakai buat beli Jangan makanan. berlebih-lebihan. Pakai buat beli emas aja, Dok. Oke, terus apa lagi? Oke, tadi udah. Polusi nih. Nah, ini polusi yang paling susah menurut saya karena Pakai masker paling gampang, Frankie. Sekarang tuh udah saatnya lagi pakai masker. Kenapa? Ini pancaroba, banyak orang batuk pilek dan udaranya tuh kotor banget, Frankie. jadi artinya asupannya benar supaya kondisi kita bagus, terus kita tangkal yang luarnya yang jelek Iya. dengan pakai masker. Dan dikasih tahu ke anaknya, kalau sampai sekolah sebelum makan cuci tangan, Nah, itu udah pasti. ya itu. kan? Ya, gue belum pasti kalau nggak diajarin dia nggak tahu, Frankie. Saya udah otomatis, Dok, dari Loh, dulu. kamu kan bukan anak-anak.
Enggak, dari dulu dari SD pokoknya begitu mau makan cuci tangan dulu. Ya jangan disamain kamu yang lain. Dianggap aja anak itu nggak ngerti, dikasih tahu sebelum makan cuci tangan, habis main-main cuci tangan dan segala macam. Jadi sering cuci tangan kalau bisa pakai sabun. Oke. Nah, satu lagi, kalau main kan dia pasti main kan sama teman-teman yang lain. Kalau yang batuk, jangan dekat-dekat. Jadi pilih-pilih teman. Iya, jangan dekat-dekat. Apalagi kalau dia masih batuk-batuk nggak pakai masker, jadi jangan dekat-dekat situ. Iya dong. Nah itu kan masih bisa dikontrol. Oke, habis begitu apa? Kalau dia udah pulang ke rumah, ya cepat-cepat ganti baju, cuci tangan, kalau bisa langsung mandi. Pakai baju yang baru. Dok, saya udah karena saya nggak punya anak kecil lagi nih. Dokter kan masih ada cucu. Sekarang sekolah masih boleh nggak sih kita pakai masker di dalam kelas? Lah boleh lah. Boleh. Masker itu kalau di Jepang ya diartikan bahwa kalau lu sedang sakit lu pakai masker. Tujuannya supaya lu nggak nulari orang. Oke, jadi sekarang pun boleh, jadi nggak ada alasan nanti anaknya cerita. Ya karena sekarang kan banyak yang batuk pilek. Oke. Ya, karena saya nggak tahu jadi saya tanya. Nah satu lagi, untuk meningkatkan dia punya daya tahan, anak itu dibiarkan aktif. Jangan kerjanya belajar melulu. Ajak jalan-jalan lah ke mall segala macam supaya dia tuh ada aktivitas. Dan kemudian dia dikasih vitamin untuk memperkuat daya tahan. Kan vitamin anak-anak banyak. Saya pernah ngeliat satu anak dok di mall. Apa yang terjadi dok? Di mall ibunya kemana, dia mah di food court. Buat PR atau buat apa gitu? Dia nggak masalah. Nggak masalah dok. Nggak masalah. Artinya dia kan memang ada variasi. Jadi sininya yang diisi gitu dok ya, otaknya ya. Ya jadi nggak masalah. Jadi artinya dia bisa belajar dimanapun. Kan sekarang ini kan udah eranya era hybrid, Frankie. Bisa online, bisa offline. Dan satu lagi, bisa kerja di mana saja. Orang yang nggak mesti masuk kantor, dia bisa kerja di Starbucks. Dia kan buka laptop, dia bisa kerja di situ. Jadi jatuhnya tuh kopi murah dok. Iya. Karena bisa pakai wifi. Dan bukan murah itu. Belinya satu gelas, tinggalnya satu harian. Karena pakai wifi. Iya. Dia bukan beli kopi, tapi beli wifi, hadiahnya kopi. Hitung-hitung beli kuota berapa duit tuh dok ya? Itu work from anywhere. Dulu kan ada WFA kan? Apa? Work from home. Ya WFA. Sekarang WFA. Work from anywhere. Jadi itu udah dibiasain, jadi anak-anak kayak gitu sih oke. Jadi itu pencegahannya. Nah sekarang kalau gimana kalau udah sakit, udah dicegah gitu anaknya tetap batuk pilek. Apa yang kamu mesti lakukan sebagai orang tua? Jangan sampai kejadian yang tadi terulang gitu loh. Pastikan dia cuma batuk pilek biasa doang. Gimana tahu? Itu kan iya. Kalau anak batuk pilek zaman sekarang ini harus pergi ke dokter. Ke dokter karena dokter akan kasih obat. Kalau dokter bilang harus istirahat, ya dia istirahat. Jadi istirahat itu bukan suka-sukanya orang tua. Supaya anak saya nggak ketinggalan sekolah, dia harus sekolah. Sebaliknya juga, dia harus di rumah nih gini-gini. Padahal sebenarnya nggak perlu. Jadi biarkan dokter yang ini. Karena kenapa? Gejala penyakit pada anak kita tidak bisa prediksi, Frankie. Saya tuh heran dengan gejala sekarang nih dok ya, bahwa orang tuh ketakutan gitu kan, anak harus gini karena persaingan tadi. Ada yang ketakutan, tapi ada juga yang cuek. Yang cuek itu yang bisa bikin anak sampai meninggal tadi. Bukan, maksud saya bukan cuek karena itu. Saya dari dulu saya nggak takut ketinggalan pelajaran dok. Kalau soal kayak gitu, mungkin karena beda kali dok. Oh enggak, kamu kan nggak ditekan sama orang tua. Enggak. Asal kamu tahu aja orang tua sekarang tuh ambisi semua. Anak itu harus punya piala, anak itu harus juara. Orang tuanya yang ambisi, Frankie, bukan anaknya. Anaknya stres. Jadi anaknya korban daripada orang tua yang pengen juara. Oh, ya kan dulu kan saya pernah cerita kan, ada murid saya sekolah hukum, skripsinya saya dari pilot bimbing. Akhirnya dia lulus fakultas hukum dengan nilai baik. Waktu saya tanya mau ngapain, dia mau jadi itu. Karena kenapa? Orang tuanya yang punya ambisi. Yang satu ambisinya anaknya mau jadi pilot, yang satu ambisi anaknya jadi sarjana hukum. Tapi anak ini dia nggak stres, tapi dia jadi motivasi. Dia mau jadi sarjana hukum, tapi mau jadi pilot juga, kan kesian anaknya. Tapi itu masih mending kalau pengennya sih kayak gitu. Tapi anaknya mampu, Frankie. Kalau anaknya nggak mampu, bisa aja bukannya jadi gila anaknya. Ya, tapi makanya saya bilang itu masih mending dok. Tahu nggak yang paling susah dikerjain apa? Apa? Bapaknya pengen punya anak perempuan, ibunya pengen punya anak laki-laki. Lo nggak apa-apa.
Ke Thailand ntar dok. Lo enggak? Operasi. Enggak bisa separuh-separuh lagi. Pernah lihat ke artis yang sini laki sini perempuan. Pernah dok. Itu masuk di apa Indonesian Got Talent apa? Tapi banyak yang niru. Enggak, tapi sekarang balik lagi ke situ. Kalau dia udah sakit betul bawa ke dokter. Nanti kata-kata dokter itulah yang harus diikutin. Kalau dokter bilang ini cuman penyakit virus biasa, suruh istirahat ya istirahat. Kalau dokter ini penyakit infeksi dikasih antibiotik perlu libur sekolah nggak usah, ya udah nggak usah. Nah itu balik kepada itu kondisi yang ideal seorang di dalam keluarga dok. Saya akan keluar daripada suasana ideal tadi. Kita berbicara ada keluarga yang tidak mampu membuat bawa anaknya ke dokter. Nah itu saya bantah. Nggak mampu ada dua nih dok. Pertama nggak mampu ekonomi, kedua nggak mampu secara waktu. Nggak bisa. Itu dua-duanya nggak bisa. Artinya dua-duanya nggak benar. Mampu secara ekonomi, prinsip di negara Indonesia sama seperti negara lain, tidak boleh ada orang yang sakit dan tidak bisa berobat. Makanya ada BPJS. Orang yang tidak mampu pun bisa ngurus BPJS. Itu sama penyakit apapun harus bisa diobati. Jadi tidak ada alasan. Yang kedua, kalau tidak ada waktu itu bukan excuse. Karena namanya kita punya anak, seorang punya anak, dia harus menyiapkan waktu. Jadi artinya orang tersebut harus berkorban. Itu bukan korban, itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kalau berkorban seolah itu korban itu sesuatu yang kebaikan, bukan itu kewajiban, Kewajiban. Tanggung jawab, dia harus bertanggung jawab membawa anaknya ke dokter. Kalau nggak mampu pergi ke puskesmas. Di puskesmas itu harganya juga murah, cuma beberapa ribu doang. Dan bisa juga BPJS. Nggak mampu pun bisa dapat BPJS gratis. Tidak ada excuse untuk itu. Jadi artinya BPJS ini harus diurus bener nih dok ya. Karena banyak orang juga yang setahu saya, kita tanya punya BPJS nggak? Nggak punya. Nggak punya karena dia nggak ngerti. Itu karena nggak diurus. Nggak ngerti dan nggak ngurus. Jadi itu edukasi yang kurang. Jadi kalau menurut saya itu harus ke dokter. Tapi sekarang lalai lah, orang tuanya lalai. Tidak ke dokter, dia batuk pilek. Kapan batuk pilek itu dianggap membahayakan sehingga harus dibawa ke dokter. Nah, harus dapat perhatian yang lebih dari orang tua. Saya perlu pakai baju dokter dulu nggak nih? Enggak lah, itu ini gini. Anggap aja anak kamu masih kecil. Dia batuk pilek. Kapan kamu merasa urgent ini saya nggak bisa saya harus bawa ke dokter? Nah, saya mengambil dari hasil saya ngobrol sama dokternya ya. Batuk pilek itu kan karena virus. Ya. Kalau diobatin dengan cara simpel aja dia nggak sembuh, artinya bukan virus doang. Jadi itu yang harus dibawa ke dokter. Nah itu masih belum jelas buat audiens. Saya ini audiensnya banyak yang awam Oke. Kalau yang simpel itu apa maksudnya? Jadi, kapan apa tandanya bahwa batuk pileknya itu udah rada bahaya? Ya udah 2 hari nggak sembuh-sembuh. Bukan dari batuk pileknya dulu. Biasanya kalau orang batuk pilek kan ngocor, meler. Nah. Kalau melernya masih bening, is okay. Kalau dia mulai kuning, mulai hijau, itu ada berarti udah kena kuman. Cendol dok. Iya. Ada kuman, warnanya cendol itu hijau. Warna hijau atau kuning. Jadi kalau dia melernya tuh bening kayak lem biasa, itu masih oke. Artinya dengan istirahat masih oke. Ya kan? Tapi kalau udah mulai berwarna nih, tanpa kita kasih warna, ya itu udah mulai tanda nggak beres. Dia batuk. Kadang-kadang batuk kan ada reaknya. Reaknya juga sama, lihat. Kalau reaknya masih bening, berarti aman, virus. Kalau reaknya sudah hijau, kuning, itu berarti infeksi. Kalau reaknya coklat, itu pneumonia, Frankie. Ada luka di sini. Iya, dia ada warnanya coklat. Itu ada komponen darah. Dok, kalau warna hijau itu kenapa dok? Dari mana warna? Kuman tuh? Kuman hijau atau kuning? Kuman hijau. Iya. Kuman hijau ya? Iya. Terus dikeluarin nah kalau diperiksa itu hijau sama kuningnya itu isinya itu adalah si kuman dengan sel darah putih yang mati. Ada peperangan Frankie, waktu dia masuk ada peperangan. Dan hasil peperangan yang mati-mati itu jadi seperti kalau orang peperangan,
Ada orang yang mati-mati itu loh jadi ingus tuh yang hijau opak kuning. Kalau meler itu Virus doang. Bening tuh ya. Ya, virus atau alergi. Kalau dia udah hijau atau kuning, ya itu berarti hati-hati. Kalau namanya udah coklat, itu artinya paru-parunya udah kena, infeksinya udah turun ke bawah, bukan ISPA lagi, infeksi saluran bawah, paru atas, PB, ya, infeksi saluran atas kan. Kalau ini udah ke bawah, udah ke paru, itu gawat, Frankie, harus ke dokter. Nah, dan selama dia masih yang meler-meler doang, kasih aja obat batuk pilek biasa yang dijual bebas. Kalau panas dikasih Panadol atau obat panas, atau ditempel sama yang pereda panas. Tapi kalau soal waktu emang betul. Kalau di atas, biasanya kalau virus 3 hari itu membaik, 5 hari baik sama sekali. Kalau dia lebih lama lagi itu, tetapi yang fisik tadi yang saya harus kasih tahu itu. Itu biasanya warna-warna itu timbul setelah berapa hari, Dok? Nggak tentu, tergantung daya tahannya dia. Jadi artinya hari kedua juga bisa tuh hijau? Bisa. Udah gitu ya mesti ke dokter lah. Karena nggak mungkin dikasih antibiotik. Dan antibiotik itu harus dikasih sesuai dengan prediksinya dokter. Yang saya tadi tanyakan tuh kenapa? Karena istilahnya kita nggak perlu nunggu sampai 5 hari. Begitu udah ada hijau warna tuh atau kuning, cepat bawa. Karena itu ada satu hal yang abnormal dari soal sekedar batuk pilek biasa kan, Dok? Ya itulah makanya saya warningnya itu. Yang berikutnya adalah apa? Kalau anak-anak lihat cuping hidungnya, Frankie. Dia mungkin sesak napas segala macam, tapi cuping hidungnya itu tidak kembang kempis, Frankie. Kalau hidungnya mulai kembang kempis itu udah kena paru. Itu kayak orang udah susah napas kan, Dok? Kalau yang kembang kempis itu, Dok. Ya, jadi liatin itu. Satu lagi kalau anaknya lagi dibukain baju, kan ini ada iga. Iga ada setelah iganya itu kan otot kan. Setelah igunya udah naik turun. Naik turun, kembung kempes. Nah itu tanda bahwa dia pneumonia. Iya. Nah, kalau udah begitu nggak masuk rumah sakit, bisa jadi dia dirawat. Karena kenapa? Kalau anak itu kemudian di ronsen, kelihatan paru-parunya putih. Paru-paru kan mestinya hitam. Dia kelihatan udah putih. Kalau putih separuh gitu berarti kuman. Nah kalau putih semua gitu itu biasanya virus. Tetapi itu udah gawat. Artinya udah pneumonia, nggak bisa napas nanti dia. Paru-parunya tuh udah keisi air, keisi nanah atau keisi air. Dan itu harus ke dokter. Kenapa? Kalau namanya antibiotik, jangan pernah coba-coba kasih antibiotik sendiri ke anak. Misalnya, anaknya dulu pernah batuk pilek, ke dokter A dikasih antibiotik A. Sekarang sakit lagi A, daripada gua kesini buang duit. Dia beli lagi antibiotik yang sama. Pakai kopi resep yang kemarin. Iya, karena kenapa? Setiap kuman antibiotiknya beda. Dan kuman itu hanya bisa ditentukan oleh dokter. Nah, antibiotiknya kalau salah, apa yang terjadi? Nanti lama-lama dia kebal, dikasih antibiotik itu nggak mempan, nanti jadi repot. Dok, kan dari tadi dokter nih bikin saya bingung juga nih, Dok. Ini kalau orang-orang yang stresan tinggi nih bisa stres karena dokter bilang tuh fatal tuh kalau pneumonia. Loh, kalau nggak diobatin, saya cuma bilang dia fatal kalau nggak dibawa ke dokter. Kalau bawa ke dokter tuh tidak akan fatal. Dok, supaya bikin agak lega dikit, Dok. Pneumonia itu bisa diobati, bisa sembuh nggak, Dok? Nggak bisa. Dan yang jelas kalau ke dokter, yang bisa diagnosis pneumonia itu dokter. Yang bisa ngobatinnya itu dokter. Jadi artinya jangan lalai untuk membawa ke dokter. Jadi saya tanyakan begitu supaya orang tuh paham. Kalau ada anaknya pneumonia, jangan lalai masih bawain ke dokter karena itu masih tetap bisa sembuh. Jangan orang jadi pasrah kan gitu, Dok. Iya. Ya kan kalau misalnya nanti kita nggak sebutin pneumonia bisa sembuh, orang langsung berpikir, ya ini tinggal tunggu nasib. Malah lebih lalai lagi, tunggu nasib, Dok. Jadi ini bisa sembuh, Dok ya. Bisa sembuh. Tapi pengobatannya berapa lama kira-kira, Dok? Kalau ya tergantung. Kalau memangnya dokter cepat kasih tahu, kasih antibiotik yang tepat, sebentar juga sembuh. 2-3 hari sembuh. Berapa hari juga sembuh. Gitu ya. Jadi artinya nggak usah terlalu khawatir, tapi yang jelas harus kita mencegah dari dini. Iya, masalahnya anak itu gejalanya nggak seperti orang dewasa. Kadang-kadang dia nggak bisa ngeluh. Dia nggak ngomong gitu kan? Dia kan nggak ngerasain, dia rasanya kayak gini ya. Dia ngomongnya cuma gitu ya. Pak, susah napas gitu kan.
Nah, kadang-kadang kan kita kepengaruh iklan juga. Dikasihlah penghangat di sini dengan Ya udara itu bisa naik ke atas. melegakan sedikit, tetapi tidak akan ngobatin. Ya, jadi Tapi yang warning adalah kalau setelah 3 hari itu, 3 hari 1 sampai 5 hari itu nggak baik-baik, itu mestinya udah ke dokter ya, lah. jadi artinya kan gini dok, kita ke dokter tuh kapan kan? Kira-kira gitu dok ya? Ya. Pertama, kalau memang kita udah ketemu yang dikeluarin dari hidung maupun dari mulut itu berwarna Ya. tidak normal, nggak usah tunggu dia berapa hari. Ya. Kedua, dia keluarnya normal, tapi kok lama banget. Ya. Tetap bawa ke dokter juga. Riak juga. Riaknya Kadang-kadang lihat gitu. hidungnya tuh nggak keluar apa-apa, tapi riaknya itu udah berwarna. Berwarna, ya kalau coklat itu udah harus ke rumah sakit. Nah, ya, jadi artinya kan ini buat orang-orang tua nih dok yang punya anak masih kecil, itu jangan sampai salah ambil tindakan. Dia harus cepat lakukan ke dokter secara cepat. Kalau kayak tadi ketemu warna ataupun ketemu waktu yang nggak sesuai lagi. Dan satu yang harus dijaga pada anak-anak adalah kasih minum yang banyak. Minum itu artinya minum apapun. Bisa dikasih minum madu, bisa dikasih minum susu, dikasih minum air, tapi nggak boleh kurang air karena salah satu bahaya buat anak-anak adalah kekurangan cairan. Nah sekarang pertanyaannya berikutnya, ke dokter siapa? Dokter umum, dokter spesialis atau apa? Atau ke dokter praktek atau dokter rumah sakit? Nah itulah pertanyaannya. Sekarang sudah agak jarang dok ya dokter praktek sendiri ya. Ada. Banyakan orang ada praktek sendiri, ada praktek klinik, ada praktek rumah sakit. Nah ada yang kebanyakan. Ada juga nggak praktek tapi di rumah kita tahu dia dokter. Ya, artinya ke dokter mana aja sih kalau menurut saya. Yang penting dokter, ya. Memang kalau kita bicara, kalau zaman dulu kan dok, rumah sakit masih jarang ya. Itu kan kita lebih banyak ke dokter praktek sendiri kan. Nah sekarang ada PDB, praktek dokter bersama. Ya ke situ juga boleh, ke klinik juga boleh. Tapi kalau mau lebih komprehensif, hasil ininya nanti bisa lebih tepat ya ke rumah sakit. Kalau saya sih bilang ini ya, yang paling bisa disentuh adalah dokter umum. Di mana-mana dokter umum ada banyak. Ya, dokter mana aja dok ya? Kayak dokter umum. Nanti kalau dokter umumnya merasa, oh kayaknya ini sih udah rada gawat nih, dia kirim ke dokter spesialis anak. Jadi artinya jangan langsung sok-sokan, aduh gua mesti bawa ke dokter anak. Wah dokter anak gua lagi duit gue kurang misalnya gitu. Ya nggak boleh begitu. Dokternya dokter umum. Karena kalau dokter umum pada umumnya bisa ngobatin. Ya. Tapi kalau dia merasa bahwa oh ini terlalu sulit buat saya, dia akan kirim ke dokter ini. Karena dokter tuh tidak akan mencoba menangani kalau dia merasa nggak sanggup. Tapi dia bisa diagnosis. Itu yang paling penting. Ya, ya, ya. Jadi nggak salah kan dok kalau kita bawa ke dokter mana aja. Yang penting dokter dulu. Ya kebetulan kalau deketnya situ. Ada satu yang nggak boleh, Fengki. Dokter hewan. Iya. Ntar nggak ditanya-tanya langsung diobatin, Fengki. Satu lagi dok. Keterken. Tapi jangan salah dok. Saya pernah baca satu artikel ada dokter hewan yang pasiennya tuh manusia. Hah? Ada di Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu ya. Ada banyak. Banyak ya? Banyak. Itu salah satu dokter hewan yang sangat terkenal tuh. Dokter yang nganjurin orang minum urin itu dokter hewan. Enggak deh. Loh, tapi kalau kamu menderita penyakit yang dokter lain bilang, gua nggak sanggup obatin atau udah diobatin nggak baik-baik, kamu ada yang nganjur gitu ya, kamu minum juga, Franky. Enggak, dokter yang gede di atas dok. Enggak, tapi itu sampai bikin buku lo, Franky. Itu temennya dokter Raymond tuh. Gara-gara minum air kencing jadi saya keselak dok. Oke dok, jadi istilahnya ini selain daripada anak BP3 atau batuk, pilek, panas, apa dok BP3 tuh P-nya batuk, pilek, panas, BP2 doang ya, batuk, pilek, panas ya. Nah itu selain dia resiko pneumonia, ada resiko lain nggak dok? Yang penyakitnya tuh agak berat. Yang dari situ itu bisa lari kemana-mana, Franky. Pada anak-anak dia bisa juga radang otak, bisa jadi radang otak, bisa. Walaupun jarang. Nah, tapi maksudnya saya jangan dibiarin. Satu lagi, kalau batuk pilek pada anak udah sering-sering begitu,
dia nanti bisa kena penyakit rematik, Frankie. Ya. Rematik itu kena jantung, kena ginjal, Frankie. Nih ada satu kejadian, Dok, ya. Di waktu kecil itu ada satu kejadian anak itu panas nggak turun-turun, kemudian dia lumpuh, Dok. Itu fenomena apa, Dok, yang terjadi, Dok? Polio. Masih ada dulu polio. Sekarang sih udah jarang. Udah jarang ya. Karena keberhasilan dari vaksinasi pemerintah. Terus apa yang disebut dengan step nih, Dok? Kalau step itu dia panas yang nggak diturunin, otaknya konslet. Jadi kejang-kejang karena kepanasan. Akibatnya, hasilnya jadi apa dia? IQ bisa turun, udah gitu gampang kena step lagi nanti. Jadi sering kayak kejang-kejang kayak epilepsi gitu loh. Jadi, dia akan berulang-ulang, itu namanya demam panas, kejang demam. Jadi makanya kalau tadi dokter sebutin, kalau misalkan kita coba pakai obat yang pasaran nggak beres, ternyata itu jangan ambil resiko. Tapi yang paling penting berarti masalah panas ini harus ditangani duluan nih, Dok, ya. Oh iya, panas itu ya kalau orang panas yang normal itu dia dikasih pendingin aja di sini. Kan sekarang ada koyoknya tuh. Ya. Kalau nggak pakai koyak itu pakai ada air dingin lah ditempelin di sini. Biasanya di kepala sini, di ketek, sama di selangkangan. Dikasih yang dingin itu di situ pembuluh besar, dia turun suhunya, otomatis dia turun nanti. Tapi kalau udah dibegitu dikompres segala nggak naik turun, boleh dikasih obat panas. Obat panas masih naik turun, udah ke dokter lah. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Jadi jangan coba-coba ngobatin anak-anak kita, karena resikonya lebih gede. Ya, resikonya sangat gede, Dok, kalau buat anak, Pak. Iya. Dan satu lagi, Dok, jangan bilang itu berkorban, tapi bertanggung jawab, Dok, ya. Iya. Dan satu lagi, kalau anak sedang lagi batuk pilek, kalau bisa istirahat di rumah, jangan dipaksa masuk sekolah, karena akan nulari temen. Kan itu dulu juga udah terjadi waktu kita ngomong soal itu flu monyet itu ya. Iya kan? Itu apa? Cacar monyet. Nah, ini agak keluar daripada masalah kesehatan, tapi saya mau tanya masalah peraturan sekolah. Mungkin dokter tahu nggak ya, atau ada nggak sih peraturan sekolah yang tidak membolehkan anak lagi sakit ke sekolah? Enggak, itu ketakutan orang tua aja. Ya, maksud saya gini, kalau saya punya sekolah nih, Dok, saya akan bikin aturan, anak yang sakit dilarang masuk sekolah. Nggak bisa. Nggak boleh? Nggak bisa. Terserah. Tapi maksudnya anak yang sakit nggak bisa dipaksa masuk sekolah, itu bisa. Kalau dia penyakit penular, nggak boleh masuk sekolah. Misalnya orang cacar air, ya nggak boleh sekolah, udah pasti karena nular semua. Cacar monyet, cacar itu flu Singapura, ya nggak boleh dong. Hot and mouth disease, nggak boleh masuk sekolah dong, karena dia membahayakan teman-temannya. Tapi kalau cuman kayak gitu doang, artinya nggak cukup kuat alasan. Ya. Nah, cuman begini, biasanya kalau anak terpaksa harus dirumahkan, ya tidak masalah, tinggal ngomong sama gurunya. Dia begini ketinggalan pelajaran, nah bisa nggak dia ulangannya ditunda. Nah, sementara setelah sembuh, dia suruh dilesin dulu lah sama siapa supaya dia bisa ngejar, sehingga bisa ngejar ulangannya gitu loh. Jangan dipaksa. Ya, tapi kok tahu-tahu kepikiran, Dok, sama saya, Dok. Itu pneumonia dapatnya dari mana, Dok? Ya udara. Di sini kan kita bisa bilang. Itu pneumonia masih banyak nih, Dok, di udara sini nih. Kuman apapun bisa bikin pneumonia, Frankie. Kuman apapun bisa. Iya, jamur juga bisa. Kalau misalnya kamu punya piara burung-burung itu, bulu tuh yang kesebar itu waktu dia ini bisa masuk. Oh, jadi bukan semacam wabah tuh ya pneumonia. Itu artinya kapan juga orang bisa terkena. Iya, cuman masalahnya kalau ada satu yang kena dan dia tidak menjaga, dia bisa nulari banyak orang, itu aja. Nah, kita sendiri kena virusnya atau kena kumannya, kita tidak akan sakit sejauh kita punya daya tahan. Makanya tadi kan kamu ngomong, buat daya tahan si anaknya cukup tinggi. Iya. Kalau dia sudah kena, harus deteksi dini dan kemudian diobatin. Itu aja. Jadi pneumonia itu bukan semacam kayak wabah kemarin COVID. Pokoknya sekarang juga resiko tetap terbuka. Iya. Tapi yang paling penting anaknya sendiri kekebalannya harus cukup bagus. Jadi dikasih makan yang cukup lah. Makan sayur, makan vitamin, cukup daging, protein, cukup dan jangan makan yang banyak yang terlalu manis-manis gitu loh. Daya tahannya jadi gini.
Dan satu, kalau kalau misalnya liburan, ya anak jangan disuruh belajar. Liburan ya liburan supaya anak tuh ada refreshing, sehingga dia tuh refreshing itu membuat daya tahannya juga meningkat. Itu. Ya dok, mudah-mudahan nih istilahnya kita nggak ada korban lagi dok ya. Tapi tadi dokter sebutin tuh benar ya, ada sampai meninggal ya. Iya, nggak, tapi sekarang itu ya di rumah sakit tuh ya anak-anaknya pada sakit batuk pilek tuh banyak sekali, Franky. Saya sih sebenarnya concernnya bukan cuma ke rumah sakit dok, karena kalau rumah sakit itu kayak tadi orang tuanya mampu. Yang saya lagi pikirin tuh bagaimana di daerah-daerah yang kurang bagus ekonominya, itu ada nggak sih jalan lain selain ke rumah sakit? Sosialisasi bagaimana ngurus BPJS. Oke. Karena puskesmas itu sudah ada di mana-mana, Franky. Jadi artinya BPJS ini benar-benar Jadi dia nggak mesti keluar duit. Gunakan dengan seperlunya. Yang sulit justru adalah bukan soal berobat, Franky. Makanan harian. Seberapapun BPJS itu dia bisa dipakai kalau sakit. Tapi kalau asupannya dia kurang gizi, kurang makan, itu nggak bisa, Franky. Nah itu yang harus dijaga. Jadi tugas pemerintah lah supaya anak-anak bisa dapat masukan yang cukup, makan dan cukup menyehatkan. Nah sekarang yang ini nih masalah utama ya, daya tahan itu terutama itu pada sayur-sayuran. Banyak orang nggak suka sayur. Anak kecil terutama dok nggak suka sayur. Ya, dari sejak kecil juga, justru karena dari kecil itu ke bawah sampai dewasa, Franky. Sering kan lihat orang nih makan mie, kalsiumnya dibuang. Ada sayur-sayur dibuang. Ya kan? Orang yang beli capcay lebih jarang. Sering dok, orang saya yang makan mie sama saya begitu kok. Tahu nggak kalau saya beli makan mie, pesannya nih sayurnya lebih banyak daripada mie-nya. Jadi isinya separuh tuh sayur. Nah, tapi sekarang masalahnya gini, kamu misalnya ada cucu kamu lah, jangan anak levelnya udah cucu, dia nggak suka sayur. Bagaimana caranya supaya dia suka sayur? Karena itu adalah sumber daya tahan. Kalau ke puskesmas kan udah sakit nih. Gimana caranya supaya dia doyan sayur? Kalau model saya dapat didikan dari orang tua saya dok. Franky makan sayur, nanti kalau udah makan sayur kita jalan-jalan yuk ke sini yuk. Wah, ada imbalannya dok. Oke, itu namanya stick and carrot. Nah, apalagi gitu. Itu aja kalau saya mah mau diajakin jalan-jalan. Sebenarnya itu udah terlambat, Franky. Kenapa saya bilang terlambat? Kamu udah kadung nggak suka. Iya, dulu awal saya memang nggak suka. Bukan, itu terlambat. Nggak suka aja itu terlambat. Anak itu tidak punya perasaan, Franky. Suka nggak suka nggak ada. Kalau anak saya, waktu kecil masih bayi, kan dia nggak bisa ngelawan kan. Dikasih bubur kan, dibikinin bubur, makannya bubur, sayur direbus, dicincang, dimasukin di situ. Sayur segala macam sayur dimasukin di situ. Dia supaya dia doyan udang dicincang dimasukin di situ. Daging dicincang dimasukin di situ, telur dimasukin di situ. Jadi sejak kecil tuh dijejelin sama begituan, dia kan nggak bisa lawan. Tega dokter. Loh, bukan, dia kan nggak punya lawan, dia nggak bisa. Anak kecil bilang nggak suka, gitu. Orang ngomong aja belum bisa. Nah, kalau dibiasakan, itu makan itu adalah kebiasaan, Franky, budaya. Makanya kan saya pernah bilang, makan itu sebenarnya apa? Budaya apa suka nggak suka? Bukan budaya. Karena apa yang kamu bilang itu makanan busuk kok dia doyan? Karena budayanya diajari makanan itu. Nah jadi kalau kamu melakukan seperti itu, maka anak kamu suka nggak suka, dia akan doyan sayur, doyan buah, doyan apapun. Nah, termasuk misalnya pare yang pahit. Kalau dari kecil dikasih pare itu nggak pahit buat saya dia. mau ngedebat dokter Jaya nih. Kalau saya pernah digituin dok, dikasih makan, akhirnya saya lepehin dok. Jangan lepehin. Kalau saya jalan-jalan makanya tega tuh, kejam tuh. Loh, tapi akhirnya begitu dia dewasa tuh apa yang orang lain gak doyan dia doyan. Makanya lebih humanis dok orang tua saya. Franky makan ini sayur. Tapi nanti. itu sudah terlambat, Franky, karena sudah terbentuk suka nggak suka di sini. Ya, ada bahasa Jawanya bilang dok, better late or never. Nah, never. Oke. Ini ngomong yang telat. Satu, stick and carrot. Yang kedua, yang lain cara lain. Jangan ikutin orang tua aja, itu kan cara lama, Franky. Saya nggak kreatif sih dok. Hah? Apa dok? Ajak dia ke tempat makan yang baru.
anak cucu saya nggak begitu doyan sayur, bawa ke restoran Korea. Restoran Korea di mana cara makannya? Daging dibakar, daging nih dok kan. Tapi di situ cara makannya daging ditaruh di daun, dibungkus dimakan sama daunnya. Akhirnya doyan sayur lagi. Wah serius? Itu namanya kasih dia variasi sesuatu. Dia suruh bungkus sendiri Frankie. Kalau orang Jawa, orang Indonesia bungkusnya dibakarnya pakai daun pisang, daun pisangnya yang terima kan? Enggak, begini kalau kamu makanya coba sekali-kali ke restoran Jepang, ke Korea. Semuanya daging-daging gitu. Orang nggak ada yang makan daging itu, disediain satu baskom besar tuh dari sayur. Wah. Sayur apapun ada di situ. Ambil sayur ini, coba pakai sayur ini. Ya, rasanya coba pakai daun yang ini. Frankie, anak-anak tuh suka walaupun dia nggak pernah nyoba. Orang yang suka sayur, bawa ke restoran Jepang. Ada miso soup, kasih sayurnya, saya kasih kuahnya. Miso soup suka saya. Ya kan kamu udah dewasa. Ini kita ceritanya saya mau ngajarin anak nih. Dia kan nggak tahu namanya miso. Ini makan Jepang, kamu begini, kamu mesti bisa ke Jepang nih. Iya, coba ya. Jadi dikasih tuh siwitnya. Oh siwit enak ya. Mau tahu dia siwit, dikasihlah makan sushi, whatever. Jadi artinya itu bisa divariasikan. In case itu sama sekali nggak bisa. Sekarang tuh udah ada beberapa preparat tuh yang isinya sayur, Frankie. Oke. Sayur, dibikin berarti kayak chewing gum gitu loh. Atau ada yang kayak tablet atau apa. Bisa juga kalau mau dikasih begitu ya dikasih sayur tuh dalam bentuk tuh pergi aja tuh yang di itu, yang hasil blenderan sayur itu loh yang di itu. Itu kan orang minum seperti kayak minuman gitu. Nah, berarti saya ketemu satu ide lagi dok, supaya orang senang makan sayur dok. Anak kecil dok, tapi udah bisa nonton TV gitu dok ya. Tahu nggak kenapa? Kalau orang bisa beli Labubu aja gara-gara si Lisa Blackpink pakai Labubu, suruh tuh bintang-bintang K-pop makan sayur, kasih lihat tuh bintang K-pop aja makan sayur gitu kan. Pasti makan dia dok. Tapi anak saya dulu dibohongin lagi. Dia ngomong makan gitu. Kamu mau nggak jadi kura-kura ninja? Kura-kura ninja makannya sayur. Dia makan sayur. Tapi maksudnya itu kreativitas suara datang dari orang tua. Kalau dia makan sayur, Frankie daya tahannya bagus. Itu antioksidan, Frankie. Antioksidan. Iya betul kan. Yang alamiah. Ide bagus kan sebenarnya. Suruh Lisa Blackpink makan. Zaman dulu bahkan ya dok ya. Saya tuh nggak suka sama yang namanya bayam. Karena kan seratnya tuh bisa ngebeler ini nih, bibir. Saya suka makan bayam gara-gara siapa dok? Film kartun Popeye. Tetet gitu kan, langsung begini. Ada gambar jendolan di sininya dok. Makan saya tuh, karena pengen kayak Popeye gitu kan. Karena mau kelawan Brutus kan. Nah, tapi zaman sekarang, kemarin saya nanya sama anak-anak, tahu Popeye nggak? Nggak. Ham, tahu Popeye nggak Ham? Tahu. Oh dia tahu. Udah tua banget. Dia tua. Gitu. Ya, coba deh di Google tuh. Nggak, tapi sebenarnya itu bukan alasan Frankie. Sekarang contoh, ini nggak doyan sayur, bawa aja ke restoran Jepang, beli tempura. Tempura kan tuh ada bayam tuh yang digoreng itu dimakan. Itu juga bisa kan. Dia nggak suka, pergi ke gado-gado apa. Makan gado-gado pasti suka lah. Jadi itu cuma soal cara aja, kreatif nggak. Kalau orang tuanya nggak kreatif, dia paksa makan sayur yang begitu, sayur rebus doang, jadi nggak suka lah. Ya dong, ajak makan mie, semua anak suka mie. Tapi makan mie tapi harus dimakan sayurnya gitu loh. Ini yang keempat nih dokter ngomong makan mie. Ntar kita makan mie beneran. Otak saya udah gak pengen ngajakin dokternya makan mie ntar nih. Oke, jadi intinya gini dok, kita harus pertahankan kita punya stamina dok ya, stamina, kesehatan, kita punya imunitas. Selain itu harus mengerti kapan waktunya kita ke dokter, gitu dok ya. Dan satu lagi Frankie, belajar untuk ngomong itu yang memang betul mampu laksana Frankie. Gimana dok mampu laksana? Oh ya, jadi kamu bilang harus makan dan dijaga bergizi segala macam itu kagak ini Frankie. Itu omongan pejabat begitu Frankie. Dengan semangat 45 kita perjuangkan itu apa bagaimana caranya Pak itu loh. Yang kalau buat rakyat itu yang penting step by stepnya gitu loh. Ya. Tapi saya suka kok ada pejabat yang saya suka, kayak
Beliau lah, itu orang pintar setahu saya. Ya kalau nggak pintar nggak jadi menteri lah. Jangan mancing lagi, udah stop. Saya nggak jawab lah, pokoknya, tapi yang jelas itu tulus. Karena saya liatin dari cara dia berpikirnya bagus. Oke dok, makasih nih buat penjelasan dokter Jaya terhadap gejala yang sekarang lagi timbul di anak-anak. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang terkena korban lagi ya, masalah BP, batuk, pilek, panas ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!